Hai Sobat Hijau, kembali lagi kita kepada bincang santai ya hari ini mengenai hutan, mengenai perubahan iklim dan bagaimana hutan sebagai tulang punggung perubahan iklim. Masih dengan tamu istimewa kita hari ini ya, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Bapak Dr. Insinyur Agus Justianto MSc. Sobat Hijau, tadi saya katakan betapa tugas sektor kehutanan begitu penting. Kenapa? Karena menyerap karbon dan menyimpan karbon, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Dirjen. Sekarang kita cari tahu bagaimana sektor kehutanan sebagai tulang punggung perubahan iklim dan bagaimana Indonesia mencapai target NDC. Tadi Bapak Dirjen sudah menyampaikan bahwa targetnya tidak main-main, 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Nah, sahabat hijau ya, sekarang kita lanjutkan bagaimana yang dilakukan oleh sektor kehutanan untuk mencapai target tersebut. Nah, saya mendengar ada yang namanya Indonesia Volunetzing 2030. Apakah itu? Penasaran? Coba kita tanya kepada Bapak Dirjen langsung ya. Pak Agus, lanjut. Pembicaraan kita yang tadi begitu menarik. Bagaimana sektor kehutanan menjadi tulang punggung yang penting buat penyerapan dan penyimpanan karbon. Nah, bagaimana Pak Dirjen untuk mencapai target NDC tadi yang begitu besar ya, 29% ini bukan angka yang kecil. Nah, saya mendengar ada kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disebut sebagai Indonesia Volunetzing 2030. Bisakah berbagi informasi mengenai itu, Pak Dirjen? Ya, saya mulai dengan kenapa sektor kehutanan diberi target ya, untuk mencapai pengurangan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional. Nah, target ini ada hitung-hitungannya, Mbak. Ada hitung-hitungannya ya? Ada tidak langsung begitu saja ya? Jadi, dan itu dituangkan dalam Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia. Dan itu udah kita submit ke Sekretariat UNFCCC. Artinya, ya kita sudah mempunyai rencana atau target, maka kita harus mengimplementasikannya. Nah, bagaimana mengimplementasikannya itu sangat menarik. Karena saya tadi sudah memberi contoh bagaimana kita bisa mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Ya. Nah, kita tahu tadi saya sampaikan juga modalitas dari hutan, yaitu kawasan hutan yang ada di Indonesia itu sekitar 120,4 juta hektar ya. Atau tepatnya 62,97% dari luas daratan yang ada. Nah, ini artinya apa? Sektor kehutanan potensinya sangat besar ya dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu meminta kita untuk menyusun apa yang disebut dengan rencana operasional ya, dari Indonesia Volunetzing 2030. Apa itu Indonesia Volunetzing 2030? Nah, ini merupakan upaya kita bersama yang secara konkret tidak hanya sekedar menyampaikan target, tetapi membuat rencana operasional. Ya. Betul sekali. Harus ada rencana-rencana. Harus ada rencana yang harus dilakukan. Tepat sasaran ya. Dan harus tepat sasaran sesuai target. Betul. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri LHK nomor 168 tahun 2022 tentang Indonesia Volunetzing 2030 telah disusun secara detail kegiatan yang ada dalam sektor kehutanan. Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya rencana operasional ini merupakan kegiatan di sektor kehutanan yang sudah ada. Jadi sudah ada, tinggal dilanjutkan ya? Bukan dilanjutkan, kita kemas ulang. Dikemas ulang, supaya targetnya tercapai tadi. Ya, kalau dulu kita menghitung, ya ini saya orang kehutanan, kita nebang pohon nih, Bu Trisya tahu kan, ini yang dihitung berapa meter kubik. Betul, gitu. Betul sekali. Ya kan? Berapa ton. Ya. Nah, sekarang itu harus dikuantifikasi dengan CO2 ekuivalen. Jadi harus dikuantifikasi begitu ya, Pak? Jadi ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Ya? Luar biasa ya Pak Dirjen. Sehingga kita misalnya menebang sekian meter kubik, itu sebenarnya berapa CO2 ekuivalen. Iya, betul. Nah, artinya semua kegiatan itu harus
dihitung karbonnya, yaitu CO2 ekuivalen. Kalau masa lalu kita mungkin nggak pernah mikir sampai ke situ. Nggak pernah dihitung juga ya? Nggak pernah dihitung juga. Iya. Sekarang mulai kita hitung. Nah sebenarnya Indonesia Volunacing 2030 ini pekerjaan kita sehari-hari yang dikemas ulang. Betul. Ya. Kemudian kita hitung lagi dalam rencana operasional Indonesia Volunacing 2030 itu ternyata kita mampu atau untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar minus 140 juta ton CO2 ekuivalen. Ya. Artinya apa? Kita bisa, sektor kehutanan maksud saya, bisa mendukung program atau target net zero emission. Oke. Dengan target minus tadi ya 140 juta. Kita bisa mengurangi sebesar 140 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, pemerintah Indonesia ini sudah menetapkan untuk net zero emission pun tahun 2060. Atau sooner atau lebih cepat. Begitu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mempunyai target dan pada tahun 2030 kita bisa mencapai net sink. Net sink itu apa sih pertanyaan? Net sink itu apa ya? Bicara dengar net sink ini kayaknya jarang mendengar nih, baru kali ini saya dengar juga. Sebenarnya itu kan net sink itu sama dengan neraca. Neraca, kalau kita ingat kan neraca perdagangan gitu ya. Oh ini neraca keuangan aja yang paling sederhana. Neraca keuangan yang sering kita dengar begitu. Ada pendapatan pengeluaran. Betul sekali. Nah itu seimbang. Artinya pada tahun 2030 emisi kita itu akan diupayakan seimbang dengan penyerapannya. Dengan penyerapannya. Bahkan harapannya penyerapannya lebih tinggi. Oh berarti kita bisa melihat yang dikuantifikasi tadi dalam konteks seperti neraca begitu ya, sehingga bisa dimonitor, sehingga secara kuantitatif kita bisa terus evaluasi, pantau, monitor begitu ya. Kok bisa ya pohon-pohon begitu dikuantifikasi dalam bentuk itu tadi, CO2 tadi?